Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Bagaimana nih masih semangat kan di pagi hari ini? Pagi. Biar kalian semangat hari ini. Oh coba cerah Mas Eju. Sebelum masuk ke pada yang kita kenalkan, nama saya Bagus Bima Nugraha dengan NPM 2423077 akan membawakan materi mengenai gambaran psikologis, teknis, dan lingkungan dalam berbicara di depan publik serta cara mengatasinya. Oke, yang pertama adalah ada gambaran psikologis dan cara mengatasinya. Lanjut. Oke, jadi yang pertama itu dari gambaran psikologis ada rasa takut dan takut. Ini sangat manusiawi ya teman-teman, apalagi jika kita mengalami kejadian yang belum pernah atau belum familiar pada diri kita sebelumnya, seperti yang orang yang biasanya berbicara cuma dengan satu atau dua orang dan tiba-tiba harus berbicara dan mungkin lebih dari 10 orang. Ini rasa takut dan takut ini rawan sekali muncul ya teman-teman. Yang kedua ada kurangnya kepercayaan diri. Nah ini berkaitan dengan bagaimana kita ini belum yakin dengan diri kita sendiri atau kemampuan kita sendiri saat berbicara di dalam publik. Nah ini juga bisa menimbulkan rasa takut dan takut pada bagian nanti. Yang ketiga ada ketakutan dikritik. Ini sebenarnya sering sekali terjadi ya teman-teman, khususnya pada saya pribadi. Jadi dulu jika saya berbicara di depan publik tapi saya mengalami kritik atau salah bicara itu ada yang menertawakan saya, itu sangat membuat mental saya down ya teman. Oke lanjut. Jadi ada cara mengatasi hambatan psikologis. Yang pertama untuk rasa takut dan takut itu ada pelatihan rutin. Nah ini penting ya karena kita perlu jika berbicara di depan publik ini perlunya ada rasa terbiasa. Pelatihan rutin ini bisa dilakukan secara mandiri ataupun misal dengan orang terdekat dahulu untuk. Dan yang kedua ada teknik relaksasi. Nah ini dilakukan ketika kalian merasa gugup ataupun sudah merasa seperti panik gitu ya teman-teman. Ini bisa tarik nafas terlebih dahulu atau meditasi ini bisa dilakukan dengan jika kalian merasa gugup ini kalian bisa menenangkan diri terlebih dahulu, jangan gugup malah kalian lanjutkan saja ini karena tidak akan baik. Oke, yang selanjutnya ada kenali dan terima rasa gugup. Nah ini jika kalian sudah melakukan latihan rutin teknik relaksasi juga nanti kalian akan bisa mengenali dan terima rasa gugup tersebut. Nah ini berkaitan dengan pengendalian diri sendiri. Nah yang selanjutnya ada fokus pada pesan bukan perasaan. Itu sebenarnya mirip-mirip dengan yang saya sampaikan, takut akan rasa kritik. Nah, sebenarnya kita dalam berbicara publik ini tidak usah memperhatikan orang lain yang menertawakan kita. Kita fokus saja sebenarnya kita dalam berbicara publik itu kita ingin ngapain gitu. Yang kedua ada kurangnya kepercayaan diri. Nah ini cara mengatasinya adalah pelatihan dan persiapan yang cukup. Ini sama juga dengan pelatihan rutin tadi ya teman-teman. Sebelum berbicara publik kita harus sering latihan bisa dalam cermin atau dalam form yang kecil terlebih dahulu seperti itu ya teman-teman. Lalu ada fokus pada pesan bukan diri sendiri. Nah ini sebenarnya sama dengan yang ini ya teman-teman yang satu tadi. Sebenarnya kita fokus saja pada tujuan awal kita ingin berbicara publik, jangan seperti fokus pada apa yang kita rasakan atau apa yang terjadi dalam hidup kita. Nah selanjutnya ada mulai dari lingkungan yang aman. Maksudnya lingkungan dari yang aman ini kita melakukan berbicara publik kalau misal masih pemula itu kita mulai dari kelompok kecil dulu, misal berbicara publik dengan keluarga, teman dekat atau ya tetangga juga ya teman-teman. Jangan langsung kita yang misal pembicara pemula ini langsung mulai dari forum yang besar. Lalu selanjutnya adalah berpikir positif. Ini penting sekali karena kita dalam manajemen diri ini perlu selalu berpikir positif terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita atau terjadi di dalam diri kita sendiri agar kita tidak panik. Selanjutnya ada belajar dari setiap pengalaman. Nah ini perlunya jam terbang ya teman-teman. Jadi setiap pengalaman berbicara publik yang kita sudah lalui, sudah kita lakukan, nah ini perlunya kita memikirkan atau merenungkan apa saja sih kurangnya atau apa yang perlu dievaluasi. Nah selanjutnya ada berbagai rambut dan nyaman. Ini berkaitan dengan kepercayaan diri sekali ya teman-teman. Jika kita menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, misal nih kita sudah memakai pakaian yang menurut kita bagus, tapi di tengah jalan misal pakaiannya sobek, kita baru sadar pas mau berbicara, itu akan mengganggu kepercayaan diri kita. Yang ketiga ada ketakutan dan kritik. Cara mengatasinya yang pertama ada cara pandang. Nah kita kadang kalau dikritik itu kita selalu memikirkan perasaan orang lain. Kita ubah aja cara pandang kita, bagaimana kita ini memandang tujuan kita aja, jangan memandang orang lain. Yang kedua ada perkuat penguasaan materi. Nah ini jika kita sudah menguasai materi yang benar-benar mendalam, kita akan tidak akan takut dikritik karena kita benar-benar sudah menguasai materi apa yang kita akan sampaikan. Karena jika kritik kita ya bisa menghindari gitu loh. Lalu ada pelatihan menghadapi pertanyaan. Ini terjadi jika suatu saat kita saat sedang berbicara publik ini mendapatkan pertanyaan, kita tidak akan dikritik karena kita pasti akan menjawab pertanyaan itu dengan baik jika kita mempersiapkan materi dengan baik. Lalu ada kendalikan emosional. Nah,
kadang-kadang kita tahu sifat orang berbeda-beda, kita ya harus emosi kita stabil jika berbicara publik kan. Kita udah tahu sifat orang itu sesuai harapan kita atau tidak. Nah, seperti itu. Lalu ada fokus pada tujuan ini seperti yang sudah saya sampaikan. Dan kita fokus saja pada tujuan kita. Lalu ada 5 pandangan orang lain. Nah, jadikan pandangan orang lain itu sebagai evaluasi untuk diri kita, untuk perbaikan diri agar kita menjadi pembicara yang lebih baik. Lalu ada hambatan teknis, yaitu yang pertama kurangnya penguasaan materi. Nah, ini terjadi karena persiapan kita atau kita kurang riset terhadap suatu materi yang akan kita bawakan. Yang kedua ada penggunaan bahasa yang wajar. Ini biasanya terjadi karena kita tidak menyesuaikan bahasa dengan audiens kita. Yang ketiga ada kurangnya penggunaan intonasi dan ekspresi. Ini terjadi karena kita seperti adanya itu data-data saja, mana intonasinya itu data-data saja, ini dapat menyebabkan audiens kita merasa rusak. Yang keempat ada gangguan teknis seperti mikrofon, proyektor atau internet. Ini saya pernah menyaksikan sendiri ya waktu saya mendengarkan suatu saya hadir di satu forum, itu pembicaranya itu mengendalikan audiens yang heboh karena listriknya mati. Nah, itu suatu tindakan yang hambatan teknis yang bisa dikendalikan. Cara mengatasi hambatan teknis itu yang pertama kurangnya penguasaan materi. Lakukan riset mendalam. Nah, ini penting karena jika kita melakukan riset mendalam, ini kita pasti akan bisa menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul. Yang kedua ada apa? Struktur materi. Nah, kita harus tahu materi yang akan kita bawakan itu urutannya gimana. Kita harus membawakan materi ini secara utuh agar pemahaman audiensnya juga akan sama. Oke, yang selanjutnya adalah pelatih penyampaian. Ini terkait dengan intonasi tadi dan juga ekspresi. Nah, ini penting karena kita menggunakan penekanan-penekanan yang untuk menyorot bagian tertentu yang penting itu. Penekanan paling penting. Nah, ini juga kita perlu sebenarnya karena kadang pembicara yang banyak ngomong itu karena banyak menjelaskan banyak menjelaskan itu kadang dianggap audiens itu terlalu bertele-tele atau mutar-mutar gitu. Nah, kita perlu menggunakan poin-poin penting atau menyoroti poin-poin pentingnya. Lalu ada simulasikan pertanyaan. Nah, ini berkaitan dengan riset mendalam tadi. Jika kita sudah melakukan riset mendalam, kita akan dapat mensimulasikan atau memberi contoh nyata lah istilahnya terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu yang kedua ada penggunaan bahasa yang mudah dijelaskan. Yang pertama digunakan bahasa sederhana. Ini sebenarnya bahasa sederhana bisa kita ukur tergantung apa yang paling dipahami oleh audiens. Kita tidak dapat mengukur secara mutlak apa sih sebenarnya bahasa sederhana itu tetap menyesuaikan audiens. Yang kedua ada struktur kalimat logis. Nah, jika secara kalimat juga penyampaiannya kita harus logis. Jangan sampai misal kita menyampaikan kalimat itu nggak ada subjeknya atau nggak ada predikatnya gitu. Lalu lagi ucapan dan intonasi sudah saya sampaikan dari berkali-kali dari tadi ya bahwa ucapan bahwa intonasi itu penting untuk menyoroti hal ini. Lalu sebenarnya bahasa ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan gunakan bahasa sederhana sebagai bahasa dari audiens asal pesan kita disampaikan. Nah, lalu ada gunakan jeda dan penekanan. Penekanan ini juga bisa untuk menyoroti hal-hal yang kita anggap penting teman-teman. Dan juga penting juga agar para audiens ini tidak bosan karena kita monoton berbicara terus. Kita perlu sediakan memberi waktu untuk audiens berpikir. Lalu rekam dan evaluasi. Nah, jadi saat kita proses latihan ya teman-teman, kita bisa rekam terus kita evaluasi berapa apa latihan tadi rekam dan evaluasi agar bisa menjadi pembicara yang baik. Yang ketiga ada kurangnya penggunaan intonasi dan ekspresi. Cara mengatasinya adalah sadari fungsi intonasi dan ekspresi. Nah, kita sadar bahwa intonasi dan ekspresi ini penting untuk menyoroti atau menghadap setiap pesan-pesan penting. Lalu ada latihan intonasi bervariasi. Nah, jika kita merasa bahwa cara berbicara kita masih data-data saja, kita perlu berlatih nih. Misal kita menggunakan nada yang tinggi untuk bagian penting, terus nada untuk bagian-bagian pendukung. Lalu ada latihan dengan cermin. Nah, ini sering mungkin ya terjadi pada teman-teman. Latihannya pada cermin agar kita tahu ekspresi kita saat berbicara itu bisa juga dengan teman-teman. Gunakan juga dan gunakan. Ini tadi sama ya teman-teman untuk menyoroti bagian-bagian yang menurut kita penting. Lalu ada tingkatkan rasa percaya diri. Kita harus selalu berpikir bahwa kita itu mampu, jangan selalu berpikir bahwa kita tuh ragu sama diri sendiri. Padahal yang bisa mengendalikan diri kita ya diri kita sendiri. Kita harus percaya pada diri kita sendiri. Lalu yang keempat ada gangguan teknis. Lakukan uji coba. Nah, ini penting sebelum kita mau berbicara, kita mau uji coba dulu alat-alat yang kita akan gunakan saat berbicara tidak terjadi error atau macamnya. Lalu siapkan rencana cadangan agar tidak panik saat berbicara. Kita perlu menyiapkan rencana cadangan jika terjadi suatu hal yang misal di luar dugaan kita sudah menyiapkan rencana cadangan. Nah, latih tanpa alat baru. Nah, ini terjadi misal tiba-tiba mati lampu kan teman-teman. Kalau mati lampu kan kita tidak bisa misal pakai mikrofon atau pakai layar seperti ini. Nah, itu kita perlu
latihan juga jika tidak ada mikrofon ya kita latih dengan suara yang lain gitu. Kalau tidak ada breaker ya kita harus memastikan bahwa diri kita memang menguasai materi itu. Lalu ada tekanan, jadi soal pengendalian diri ya teman-teman. Jika ada kesalahan teknis kita tidak boleh panik karena audiens pasti kalau ada hal seperti itu pasti akan heboh. Lalu ada minta bantuan di awal. Saat ini koordinasi dengan mungkin panitia yang mengurusi suatu forum gitu ya, bahwa kita perlu briefing lah istilahnya untuk jika ada suatu hambatan seperti itu. Lalu ada cairan suasana. Nah ini jika ada suatu misal mati atau mati lampu ini pasti audiens ini juga akan heboh lah ya, seperti yang sudah kita tahu. Nah ini kita perlu cairan suasana agar tetap kondisinya ini kondusif gitu, tidak malah fokus ke yang lain. Yang terakhir ada hambatan lingkungan, yaitu gangguan suara atau bisikan. Nah ini biasanya berkaitan dengan tempat yang kita pilih ya teman-teman. Misal lokasi yang kita gunakan untuk berbicara publik ini berada di sebelah jalan raya. Nah yang kedua ada kurangnya respon kita bicara. Nah ini sering terjadi juga karena mungkin materi yang kita bawa mungkin tidak relevan atau mungkin suara kita yang kurang menarik atau kurangnya penekanan. Ada cara mengatasi hambatan lingkungan yang pertama ada gangguan suara atau bisikan. Memilih tempat yang kondisinya penting karena misal jika kita membawakan suatu topik tapi kita berada di wilayah yang mungkin dekat dengan jalan raya atau banyak pengendara itu kan tidak akan bagus karena kita harus mengeluarkan suara dari bisikan tersebut. Lalu ada persiapan alat bantu teknis. Kalau misal kita sudah berusaha semaksimal mungkin mencari tempat tapi tetap saja yang dapat di lingkungan yang mungkin banyak bisikan, nah kita perlu persiapan alat bantu teknis seperti mikrofon dan lain-lain. Lalu ada volume bicara yang cukup. Nah walaupun kadang sudah dibantu dengan alat bantu seperti mikrofon dan lain-lain, kita harus memastikan bahwa kita juga secara suara alami ya, tidak hanya dari bantuan mikrofon ini juga cukup untuk membuat audiens ini mendengar suara kita. Lalu ada teknik interaksi. Ini jika ada suara bisingan, kita bisa agar audiensnya tetap kondusif, kita bisa bertanya dengan audiens sekali-kali gitu, tetap fokus dengan apa yang kita sampaikan. Lalu mengatur jadwal secara kerja. Ini berkaitan dengan misalnya sebenarnya karena jika kita mengatur jadwal tapi tidak riset tentang lokasi atau jadwal atau acara yang ada pada suatu lokasi ini bisa terjadi tabrakan dengan suatu acara yang dimulai di sini juga. Lalu ada pelatihan pengendalian diri. Nah ini bagaimana kita menghadapi suatu bisikan itu, bagaimana agar kita membuat audiens ini tetap kondusif dengan bisikan yang terjadi. Lalu ada kurangnya respon kita bicara. Pertama ada gunakan pertanyaan retoris. Nah ini untuk memancing pemahaman audiens teman-teman, kita harus memastikan bahwa audiens ini mengikuti alur materi yang kita sampaikan. Ini bisa seperti pendahuluan lah untuk kita gunakan sebelum bicara atau pemantik untuk agar audiens kita tahu apa yang kita sampaikan. Lalu ada ekspresi positif. Nah ini penting sekali karena pembawaan awal ini sangat berpengaruh dalam mengajar. Bayangkan jika kita datang lagi ekspresinya sudah seperti kurang bad mood atau seperti orang yang sedang berbeda pikiran itu akan kesan pertamanya pada audiens ini akan berubah. Lalu selanjutnya adalah membuat anak ini juga penting agar kita merasa benar-benar berhubungan atau berinteraksi dengan audiens. Ada sesuai gaya bicara dan intonasi. Nah gaya bicara ini juga disesuaikan teman-teman karena kita harus lihat audiensnya ini gimana. Misal seperti teman-teman yang teman-teman saya juga kan, dan juga teman ininya yang sama-sama kita ya tidak apa-apa ya santai tapi masih formal apa-apa. Kalau misal di hadapan dosen atau apa kita harus sesuaikan juga dengan bahasa yang formal. Lalu dalam libatkan kita bicara secara aktif. Nah ini sama ya seperti yang tadi interaksi dengan audiens. Ini berikan jeda setiap kita bicara dan membantu untuk para audiens berpikir terhadap apa yang kita sampaikan. Yang terakhir ada pahami mitra bicara. Ini berkaitan dengan sebenarnya itu mitra bicara kita tuh anak kecil atau orang dewasa atau lansia mungkin. Nah, kita harus sesuaikan juga cara penyampaian pesan kita, dan juga ini berkaitan dengan bahasa tadi ya teman-teman. Bahasa yang tepat ya, untuk kita gunakan untuk berbicara dengan audiens kita. Nah, sekian saja penyampaian materi mengenai hambatan lingkungan, hambatan psikologis, dan hambatan teknis dari saya. Apabila ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nabila Fatmawati dengan NPM 24 20 30 10 84. Izin bertanya,
Jadi kan sebelum melakukan presentasi kita harus menyiapkan beberapa plan untuk mengatasi hambatan tersebut. Nah, jika ternyata semua plan yang telah atau rencana yang telah kamu susun itu berubah atau tidak sesuai, bagaimana cara kamu mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Nabila. Jadi bagaimana kita menyikapi suatu kejadian jika kita sudah menyiapkan plan tapi semua plannya itu tidak sesuai rencana. Jadi menurut saya ini berkaitan dengan jam terbang ya. Kita perlu jam terbang yang banyak. Jadi kita sudah tahu pengalaman dari setiap jam terbang ini. Nah, ini kita bisa menggunakan setiap pengalaman dan evaluasi dari setiap kejadian-kejadian sebelumnya ini untuk mengatasi hal-hal tersebut agar kita menyiapkan plan baru saat dadakan. Biasanya kalau orang yang sudah punya jam terbang tinggi, jika suatu menghadapi tantangan yang tidak sesuai plan, ini akan tidak terlalu kesulitan seperti itu. Apakah menjawab? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih atas teman-temannya, atas antusiasnya. Mohon maaf jika dari saya memiliki banyak kesalahan penyampaian